Bagaimana dek? Ada yang bisa saya bantu? Ya kak, tadi disuruh dokter ke sini. Gitu. Boleh saya lihat kertas rujukannya? Ya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Novianti. Saya ahli gizi yang sedang bertugas di Poligizi saat ini. Ini saya akan sedikit menjelaskan ya kenapa si adik dirujuk ke Poligizi ini. Yang sedari kertas rujukan yang tadi adik bawa, adik didiagnosis obesitas ya. Nah, guna adik ke Poligizi ini, saya akan membantu adik gimana caranya atau alternatif yang bisa adik ambil supaya kita mengatasi masalah yang terjadi pada adik saat ini. Terus adik, jika saya bertanya, saya harap untuk ketersediaan adik berkata atau semuanya diceritakan ke saya, karena data yang adik ceritakan ke saya jamin untuk kerahasiaannya, tidak ada orang yang akan tahu kecuali kita berdua. Nah, yang pertama itu saya ingin mendengar dari adik, apa sih keluhan adik yang adik rasakan saat ini? Sering capek kak, terus susah bergerak, Terus kadang pusing, itu aja. Oh iya, sebelumnya nama adik? Nama aku Luna kak. Alina. Itu aja. Apakah ada lagi dek keluhannya kayak yang di pribadi? Apakah itu? Aku nggak punya teman kak, sering dibully di sekolah. Apa? Semoga setelah ini kita bisa mengatasi masalah adik itu ya. Kakak ingin bertanya selanjutnya itu tentang pola makan adik, bisa diceritakan? Bisa kak. Ini sehari kak. Bisa dimulai dari pagi kemarin kan? Adik? Kalau pagi biasanya aku makan lontong satu bungkus, terus gorengannya 3. Terus kalau siang aku makan ayam geprek pakai gorengan lagi. Iya. Terus kalau sore biasanya aku suka makan kue-kue yang manis. Kalau malam makan ayam penyet sama cireng. Adik biasanya kalau makan ayam bagian apa dek? Dada. Bagian dada. Sejauh yang pola makan adik di sini kurang makan sayur ya, kurang buah juga. Kenapa itu dek? Kalau sayur nggak suka kak. Kalau buah nggak tahu kak, jarang aja makan. Kira-kira kalau adik bisa makan sayur nih, sayur apa yang kira-kira adik suka deh, atau yang bisa adik makan gitu? Tumis kangkung Ya. sama wortel dan brokoli kak. Kalau untuk buah sendiri? Kalau buah aku suka jeruk sama pepaya semangka. Pepaya semangka ya. Baik. Kalau untuk gorengannya nih dek, adik biasanya gorengannya apa tuh? Tahu sama bakwan. Itu adik makannya rutin setiap hari harus ada gorengan ya? Ya, Oh gitu. Tahunnya biasanya berapa sih dek? 2
kalau kue ini dek, adek sering kayak ke pasar atau kayak gimana gitu? Ya, ke pasar yang sering dijual kalau pagi sore kak, kayak donat. Oh, donat ya. Oke. Nah, kalau kakak boleh tahu nih, adek sekarang tinggal di rumah bareng siapa aja? Bareng mama sama papa sama adik kak. Oh, jadi sekeluarga berempat ya? Ya, Kak. Berarti ada kamu, ayah, mama, sama adik. Untuk ayahnya kerjaannya apa tuh? PNS kak. PNS. Insya Allah. Untuk mamanya? Jualan aja kak di rumah. Jualan apa kalau boleh tahu? Kayak makan makanan gitu kak, makanan. Pantes sering makan ya. Luna sekarang itu ya SMP ya? SMP atau apa? SMA kelas 1 kak. SMA kelas 1. Oh iya, udah 17 tahun ya. Oke. Terus kalau dari orang tua sendiri, Luna gimana nih orang tuanya? Apakah ada itu kelebihan berat badan atau gimana? Kalau mama papanya? Kalau mama enggak kak, tapi kalau ayah iya kak. Oh, ayah iya ya. Nah, setelah kakak lihat tadi kan riwayat dari rujukan dokter, apalagi yang kakak lihat ini ada riwayat dari pola makan adik. Pola makan itu sehari-hari makan adik gitu dari recallnya. Nah, terus dari data antrometri sendiri itu tuh seperti ada berat badan dan umur adik, dan itu setelah kakak baca itu adalah indeks tubuh adik atau proporsi tubuh adik itu di 30,6, yang dimana itu kalau di WHO itu termasuk obesitas tingkat 1, sedangkan di kategori Kemenkes itu adalah obesitas tingkat 2. Nah, yang kita tahu obesitas ini kan salah satu penyakit ya, dia bisa menimbulkan banyak penyakit, itu juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan diri. Nah, semoga ini kakak bisa ya membantu adik untuk mencari alternatif. Nah, sebelum itu kakak izin mengintervensi gizinya dulu. Adik bisa membaca leaflet ini, atau adik jika lapar boleh mencari makan dulu. Jadi kakak tinggal sebentar ya, atau boleh main HP juga nggak apa-apa. Ya, Kak. Bentar ya. Udah jajan tadi dek? Udah kak. Jadi kita masuk ke bagian intervensi ya, dimana itu tuh kakak akan menjabarkan rencana apa nih ke depannya yang bisa membantu adik untuk bisa mengatasi masalah obesitas di diri adik. Adik nggak usah insecure lagi, pokoknya kita harus berusaha. Oke? Nah, yang tadi dari recall yang tadi kan riwayat makan adik, kakak ini membaca adik kekurangan makan sayur. Nah, itu tuh kan adik ada nih sayuran yang adik suka, kayak kangkung, wortel, brokoli. Nah, itu bisa adik minta ke mama, mama masakin dong brokoli brokoli rebus atau apa gitu. Nah, itu tuh adik bisa mengurangi ya, kayak gorengan itu kita alihkan ke buah. Adik tadi di antara ketiga buah tadi adik lebih suka yang mana nih? Jeruk, pepaya, semangka? Semangka kak. Semangka. Nah, jadi kita sepakat ya, harus semangka ya, kita ganti. Iya kak. Nggak boleh gorengan ya. Nah, untuk kue-kue sendiri itu juga ya. Terus kakak tadi
juga apa, porsi makan adik juga besar ya tadi di bagian nasinya. Nah, untuk diet yang akan kita jalani, kakak harap kalau bisa adik bisa ganti nasi putih itu dengan nasi merah. Nah itu nasi merah kan, kalau tidak bisa adik bisa ganti dengan nasi putih, cuman porsinya dikurangin ya. Kayak gini, segini nasi itu ada di 200 gram. Atau adik bisa, adik suka kentang nggak? Atau ubi? Suka Nah, kentang. bisa itu dijadikan makanan pengganti nasi, karena mereka sama-sama karbohidrat, bisa sama lah lezatnya kan. Nah terus untuk pisang itu untuk pepaya itu juga bagus. Terus untuk ayam, kakak sarankan untuk ayam itu di rencana diet kita adik tolong hindari makan tepung serta ayam yang banyak kulitnya. Nah, karena itu kan mengandung lemak ya. Terus untuk nabatinya adik ada di tempe segini ini di 100 gram. Nah ini bisa, kalau tempe ini adik pernah coba tempe dibakar enggak? Enggak pernah. Itu bisa juga alternatifnya, bisa diolah. Terus adik juga tadi olahraganya kurang ya. Iya. Nah, mulai sekarang olahraganya tuh gak usah lama-lama, 15 menit atau 30 menit per hari. Itu bisa adik berjalan itu udah termasuk olahraga sih. Olahraga tuh harus rutin ya dek, jangan bolos. Jadi untuk menu itu porsi nasinya kita kurangin, gorengan itu kita ganti dengan buah. Terus untuk sayur adek itu sekali makan harus ada sayurnya ya. Nah bisa dikombinasikan antara kangkung, wortel, dan brokoli. Iya. Gitu. Terus untuk mencapai, kita kan tujuannya biar tercapai nih rencana diet kita, adik udah percaya diri, badan adik udah bagus. Kalau misalnya kita punya badan yang proporsional tuh kan kita pakai baju apa aja bakalan cantik ya, bakalan cantik, kita bakal pede. Adik harus pokoknya harus semangat menjalankan diet ini. Terus adik jangan coba sesekali diam-diam makan gorengan ya. Iya kan. Karena adik udah tahu nih obesitas nih bakal banyak penyakit yang akan datang ke tubuh adik. Oke? Terus selanjutnya itu untuk target kita, kalau adik bisa nggak 2 minggu atau sebulan ke depan datang lagi? Bisa kak. Bisa. Adik sanggupnya berapa? Kesini datang lagi, kita buat jadwal untuk pertemuan ke depan dan kita tetapkan target Sebulan lagi. sebulan lagi. Nah adik kan berat adik sekarang di 155 ya? Iya kak. Di 95, maaf, di 95. Kalau kakak targetkan 5 kilo atau 4 kilo, adik sanggup? 4 aja kak. 4 aja ya, tapi janji ya, Iya kak. sebulan datang ke sini harus udah turun 4 kilo. Oke, jadi untuk selanjutnya itu kita bakal ketemu di bulan
Februari tanggal 12 ya. Iya. Tanggal 12 Februari 2026. Jadi di situ kakak udah ada nih perubahan adek dari pola makan, dari kegiatan rutin fisiknya, dari berat badan adek. Apalagi pokoknya kita harus mengevaluasi lah gimana adek menjalankan diet yang udah kakak sampaikan tadi. Kayaknya cukup. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak ada. Nggak ada? Kalau udah, terima kasih atas kunjungan adek. Pokoknya tetap semangat, jalankan diet, jangan pantang menyerah. Kita bakalan, pokoknya tujuan kita sama, kita mengatasi masalah adek. Oke. Terima kasih ya. Ya, Kak.